Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini Om kedatangan dua tamu yang istimewa. Saya katakan istimewa ya karena beliau memang orang istimewa. Bukan kaleng-kaleng, bro. Sebelum memulai podcast ini, saya ingin menyampaikan atau mengucapkan dulu selamat memasuki tahun baru Hijriah 1466 Hijriah. Semoga tahun ini kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu ucapan selamat Om WP yang pertama. Selamat yang kedua adalah saya mengucapkan selamat kepada Army. Pasangan Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman, MSI, dan Bapak Haji Mahyunadi, SE, MSI. Beliau sudah mendapatkan rekomendasi masing-masing dari Partai Perindo dan Partai PKS. Kita tahu Partai Perindo Kabupaten Kutai Timur mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten Kutai Timur dan Partai PKS mendapatkan 7 kursi. Sehingga ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon. Karena syaratnya 8 kursi kan. Kalau untuk di Kabupaten Kutai Timur. Saya sapa tamu saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin daku ini sudah lama saya panggil di podcast tapi tidak mau muncul, barusan malam ini baru mau muncul. Nasarudin Arsad SP. Apa kabar tak? Alhamdulillah sehat. Oh sehat ya? Amin. Semakin sehat nih. Semakin sehat. Iya. Semakin segar. Kata orang itu hidup lagi cacing. Wah. Selama ini merayap ya. Kemudian tamu saya yang kedua, beliau sahabat saya selalu memanggilnya Ustadz Haji Ali Mahmudi, SIP. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat Om. Alhamdulillah sehat juga. Tadi dorong mobil Ustadz. Iya, ini gara-gara Jangan. Nah, gara-gara Nasrudin nih baru datang di rumahnya Om, tiba-tiba salah belok dia masih di parit. Olahraga dikit. Olahraga ya? Perjuangan. Memang segala sesuatunya itu. Dan ada hikmahnya. Oh, apa tuh? Ketemu kawan lama, yang lama tidak ketemu, yang membantu mendorong mobil tadi. Oh, begitu ya. Dan ya ternyata dia juga mengucapkan selamat. Oh. Selamat, katanya pasangan yang pas sudah. Oh, itu hikmahnya tadi. Itu hikmahnya ya. Itu memang hikmah. segala sesuatu dalam perjalanan itu pasti banyak hikmah. Iya. Nah, ini kan perjodohan nih malam ini kita cerita nih. Perjodohan antara Pak Haji Ardiansah Sulaiman dengan Pak Haji Mahyunadi. Kan tidak ada perjodohan yang tiba-tiba. Oh. Iya kan? Iya kan Ustaz? Siap. Tidak ada yang tiba-tiba tuh. Tidak ada yang kucuk-kucuk sah, nggak ada tuh. Mungkin saya mulai dari Haji Ali Mahmudi dulu. Pihak tersangka pertama nih. Siap. Iya. Ya. Sejarahnya mungkin Pak Ali, Ustadz Ali bisa ceritakan kepada masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga pilkada itu harus dibuka secara transparan. Siap. Supaya nanti di belakang hari tidak ada dusta di antara kita. Ya. Silahkan Pak Ali. Ya, pertama kami menyampaikan selamat tahun baru 1446 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini akan lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Amin. Sesungguhnya demikian itulah dikala digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga aja kita dipilih oleh Allah bagian dari orang-orang yang beruntung tersebut. Amin. Kemudian selanjutnya adalah terima kasih Om BP malam hari ini kita telah diundang di studio ini. Senantiasa hanya ingin memberikan pencerdasan kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Kutai Timur dalam menyongsong pilkada tahun 2024. Tapi malam ini secara spesifik kami ingin menyampaikan sesuai dengan tema yang Om sampaikan kepada kami berdua dengan Pak Anas, bahwasanya
karena ini suatu perjodohan ya Om. Iya. Jadi tidak boleh sepihak. Tidak boleh. Makanya boleh sepihak. antara ibaratnya katakanlah Ustadz Ali ini pihak laki-laki kan. Kenapa saya katakan pihak laki-laki? Banyak kursinya, 7 kursinya kan. Iya. Bung Anas ini sebagai wanitanya. Iya. Atau bisa kebalikannya juga tidak apa-apa. Ya dilanjut Ustadz. Iya. Jadi betul sebagaimana yang Om katakan bahasanya untuk menentukan suatu pilihan calon pemimpin yang baik itu tidak bisa serta-merta seperti itu. Iya. Tentunya kami ini adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Kutai Timur punya tanggung jawab terhadap daerah yang kita miliki ini. Iya. Yaitu tentunya adalah mempersiapkan calon-calon yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Iya. Nah, 2 tahun yang lalu saya ini kedatangan 2 orang. Iya. 2 orang. Oh, ada kisah ya? Iya. Ada kisah. Iya. Ini perlu nih. Iya. Bagus, menarik. Ya. Sebenarnya bukan 2 orang gitu, 2 belah pihak. Oh, 2 belah pihak. Yang satu menyampaikan bahasanya ada arahan, ya kan, tokoh tertentu untuk menemui Bapak Bupati Pak Piansyah Sulaiman. Iya. Dan ternyata oleh Bapak orang tersebut diarahkan kepada saya. Oh, jadi ini sudah 2 tahun yang lalu ya? Tapi ini berbicara salah satu di antara 2 tadi. Iya, artinya kan ini perjalanan perjodohan. Iya. Terus kemudian yang kedua adalah ada juga salah satu pihak yang memang pada waktu itu ya salah Om ya. Iya. Kami kira Pak Anas juga merasa punya tanggung jawab itu ya betul. Kabupaten Kutai Timur ya kan. Jadi wajar dikala mereka mengajak diskusi kepada kami untuk bagaimana tentang sebuah kepemimpinan Kabupaten Kutai Timur ke depan ini agar lebih baik. Nah, ini kami kira suatu hal ya, 2 hal yang sangat menantang bagi saya untuk berbicara tentang sebuah kepemimpinan. Walaupun di antara 2 ini Om, ternyata jagonya Dinda Anas ini lebih komunikasinya lebih intens. Oh, lebih intens. Yang satunya kurang intens. Iya. Ya, itu seperti itu. Sehingga kami cenderung lebih mendapatkan informasi. Tunggu. Ini yang satunya siapa nih? Enggak perlu dibuka. Enggak perlu dibuka, ya kan? Perlu dibuka juga dong. Iya. Oke, baik. Enggak perlu dibuka di sini ya. Yang jelas kan sekarang kan sudah jelas bahasanya itulah pilihan yang Allah pilihkan sebenarnya buat kita semuanya. Karena ini melalui suatu proses yang mana proses ini melalui proses spiritual juga. Iya. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa meminta arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu kalau orang-orang PKS itu selalu melakukan sesuatu, ingin memutuskan sesuatu itu, tempat bertanyanya itu kepada Tuhan. Ya, itu salah satunya. Tentunya kita sebagai manusia itu juga diberikan akal, pikiran untuk bagaimana kita bisa melakukan sebuah komunikasi yang bagus terhadap sesama manusia, ya kan? Dan tentunya adalah mekanisme demokrasi di dalam partai itu pun juga dijalankan. Ini kami kira sangat penting dan inilah sebenarnya partai PKS. Kalau mungkin bisa dikatakan PKS ini beda dengan yang lain. Iya. Jadi ya maaf aja, Bapak sendiri selalu mengarahkan kepada jadi ke tim aja seperti itu. Karena memang tidak boleh diputuskan dalam satu orang. Ini mekanisme syuro, makanya posisi majelis syuro di PKS ini sangat penting sekali. Sangat menentukan sekali. Justru di sana posisi. Ya, karena yang jelas beliau yang mengisi di sana adalah bagian dari kiadah-kiadah kita, para panutan-panutan kita yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing, sehingga insya Allah kalau dalam suatu keputusan itu bersifat paripurna. Karena kalau keputusan itu hanya diambil satu orang aja itu, sebenarnya kalau Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwasanya satu kebaikan akan dikalahkan oleh banyak keburukan yang terorganisir. Itu seperti itu. Nah, sehingga kita nggak ingin ada kecolongan di sana, sehingga kami memiliki suatu partai yang punya sistem dan mekanisme yang kuat, sehingga insya Allah hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jadi apapun risikonya, tapi ini adalah merupakan hasil syuro.
hasil keputusan bukan keputusan satu orang saja, Iya. tapi ini adalah keputusan banyak orang yang didasari dengan sebuah kemampuan yang memang profesional dan punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Jadi itu menjadi sebenarnya adalah ini sudah 2 tahun yang lalu kami lakukan, ya kan, dan tentunya ada hal-hal ya yang melatar belakangi kenapa kita mengambil Pak Mahyunadi itu seperti itu. Justru kita ini berangkat dari sebuah pemikiran, ya, bahasanya kami sebenarnya dengan Pak Mahyunadi juga sudah tidak asing lagi. Iya. Kami dulu sama-sama di KNPI. Benar. Begitu juga Pak Mahyunadi adalah seorang organisatoris di mana-mana ya. Jadi kalau saya katakan bahwasanya adalah talenta ini, ya kan, yang dimiliki Pak Mahyunadi ini tidak boleh terkubur begitu saja. Iya. Jangan dikuburkan. Iya, jangan dikuburkan. Karena beliau adalah seorang anak muda, figur muda yang punya potensi, dan kami kira jejaknya jelas ya. Pernah memimpin ketua KNPI di Kabupaten Kutai Timur, ya kan, termasuk saya di dalamnya. Kemudian kedua adalah pernah memimpin Partai Golkar, partai besar kalau nggak salah selama 2 periode. Dan yang ketiganya pernah menjabat sebagai ketua DPRD. Betul. Artinya apa? Talenta kepemimpinan berada di Pak Mahyunadi. Dan kami kira kami sebagai warga masyarakat Kutai Timur tidak akan membiarkan itu aja. Biasa dalam suatu pertandingan kalah menang itu biasa. Kalah menang itu biasa. Pak Ardiansah pernah kalah, Om. Benar. Pernah kalah itu. Pak Mahyunadi juga pernah kalah. Dan ternyata begini, jadi para the founding father kita yang terdahulu juga memberikan contoh yang terbaik buat kita. Benar. Iya kan? Kita ingat bahwasanya Pak Ardiansah ini dulu pernah dikalahkan oleh pasangan Pak Awang Faruk dengan Pak Esran. Iya. Ini satu hal yang memotivasi sebenarnya. Bahwasanya kemarin Pak Mahyunadi dikalahkan oleh Pak Ardiansah. Dan ini sekarang jadi satu loh. Ini kok persis gitu ya. Ini perjalanan ini mirip ya. Itulah luar biasanya Kabupaten Kutai Timur. Kemarin Pak Awam Faruk pasangan dengan Pak Isran, Pak Mahyudin pasangan dengan Ustadz Ardiansah dikalahkan. Dalam perjalanannya kemudian Pak Awam pindah ke provinsi, Pak Isran ngambil Pak Ardiansah sebagai wakil. Itulah hebatnya Kabupaten Kutai Timur. Sebentar, Nas. Ya kan, nanti kita sambung lagi ke situ. Nas, ternyata ini sudah 2 tahun, Nas, ini. Iya, Kak. Kalau kita di kampung kan namanya memanuk-manuk nih. Ini sudah 2 tahun dilakukan. Artinya bahwa saya berkesimpulan bahwa perjodohan antara Ardiansah Sulaiman dan Mahyunadi ini bukan perjodohan tiba-tiba saja. Apa yang Anda bicarakan waktu itu sama Ustaz Ali ketika bertemu tuh? Saya tidak tahu apakah di kopi mana kan biasanya kan begitu tuh kalau politisi mau bertemu. Silakan Mas. Tadi ada istilah Pak Ali ya, Pak Ustadz, ada memanuk-manuk. Manuk itu burung ya, kiasan. Jadi burung itu biasa kicau-kicau gitu. Nah, tadi sempat ditanya di kopi mana, ada daerah saya tempat. Tapi betul tebakannya bahwa memang terjadinya di warung kopi. Di warung kopi pasti. Dan itu sampai jam 2 malam biasanya. Warung kopi orang sudah tutup, kita masih di teras ngobrol. Tapi yang menarik sebenarnya, tentu kami juga melakukan pertemuan ini atas restu juga. Atas restu dari Pak Mahyunadi. Semuanya juga kami laporkan perkembangan. Awalnya sih memang kita hanya bicara ya Pak Lia tentang Kutai Timur ya. Betul-betul bicara tentang Kutai Timur. Belum terlalu menjurus untuk wakil bupati. Belum ke situ. Dan saya sampaikan ke Pak Ustadz Ali bahwa ya hampir sebenarnya tidak ada celah untuk mengkritisi Pak Ardiansah. Kenapa? Karena kebetulan saya waktu pilkada tahun lalu terlibat dalam proses penyusunan visi misi Makin. Nah, hampir semua visi misi Makin itu setelah kami lihat program-program pemerintah itu masuk semua. Jadi artinya ini cocok ini barang gitu. Artinya Pak Ardiansah susah kita untuk kritisi bahwa dia tidak melaksanakan apa karena gengsi mungkin melaksanakan apa
program lawannya hari itu ternyata terlaksana dengan bagus. Nah disitulah kalau bilang teman saya, kayaknya pembicaraan kita tadi ngolor ngidul aja. Saya bilang memang seperti itu. Iya. Jadi hanya mungkin dalam upaya mencari ini aja ya. Kecocokan ya. Ternyata pandangan-pandangan kita untuk membangun daerah ini tentunya lewat jalur partai politik itu memiliki kemiripan-kemiripan. Iya. Dan jadi saya bertiga ya, ada saya sebut namanya itu Om Nasru. Oh, Om Nasru. Saya bertiga Om Nasru di Facebook dikenal dengan Om Nasru. Kalau di dunia nyata dikenal dengan Haji Unding. Haji Unding ya, seperti itu. Mantan ketua KNP juga tuh. Iya. Sekarang jadi ketua apa itu? Ketua kelapa sawit itu. Forum petani kelapa sawit. Forum kelapa sawit. Betul, dia sekarang jadi petani. Iya. Lanjut. Itu pertemuan itu berlangsung beberapa kali dan pertemuan itu sebenarnya terjadinya kalau tidak salah pas ada hawa-hawa kami akan menjadi pengurus Perindo. Jadi belum menjadi pengurus. Baru hawa-hawa kami akan menjadi pengurus Perindo. Disitulah mulai terjalin komunikasi. Dan beberapa kali pertemuan ujung-ujungnya ya mulai sudah kita hitung-hitungan. Kalau misalnya hitungan kita hari itu kalau PKS 6 Perindo 2 ya cukup 8. Seperti itu. Iya. Tapi ya terus terang kami juga berpikir tapi kalau Perindo bisa 5 atau di atasnya ya bisa juga kami jalan sendiri nih. Iya. Nah itu tadi sebenarnya yang saya mau tanyakan juga. Bisa jalan sendiri. Tapi gitu. Bung Nas itu langsung ungkapkan itu. Iya. Pertanyaan saya begini tuh tadi tuh, yang saya sudah pikirkan tuh. Kira-kira kalau Perindo dapat 6 kursi, kira-kira mau bergandengan dengan Nardiansyah Sulaiman enggak tuh? Nah itu artinya bergandengan dengan siapa? Kita hanya berpikir bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri. Iya. Tapi tentu tetap juga dalam hal jalan sendiri itu bukan 02, tapi 01. Tentu akan membangun koalisi dengan siapapun gitu. Nah kita, tapi ya terakhir karena hasil pemilu seperti ini dan kami juga mengambil keputusan tidak. Ya bukan hanya Pak Ketua yang ngambil keputusan, terus beberapa orang, tapi kami memang mengadakan rapat pleno. Rapat pleno di Partai Perindo, ya memutuskan bahwa ya kita akan menjalin komunikasi dengan PKS dan Pak Ardiansyah untuk berpasangan, hanya seperti itu. Jadi pertemuan itu dilakukan terus-menerus dengan pihak-pihak PKS. Salah satu diantaranya adalah Ustadz. Nah, jadi gini, saya pikir banyak pihak yang terlibat yang melakukan pertemuan-pertemuan serupa. Saya yakin itu. Ya, tapi saya sama Om Nasru ini memang melakukan pertemuan dengan mengatasnamakan juga mewakili partai dan atas restu dari Pak Mahyunadi. Kalau yang lain mungkin mengatasnamakan pribadi-pribadinya. Ada yang datang ke Pak Mahyunadi, ada yang datang ke Pak Ardiansyah, mencocok-cocokkan segala macam. Saya pikir banyak sekali yang mengadakan pertemuan-pertemuan serupa. Banyak yang menginginkan. Perjodohan ini, kemudian apa istilahnya itu dalam dunia politik, bersatunya kedua tokoh ini sehingga menjadi salah satu calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Peti. Betul. Ustadz, ini banyak nih Ustadz nih. Salah satunya diantaranya kan Om WP tuh. Iya. Kita harus buka. Dan satu hal yang saya kagumi memang dari PKS adalah partai yang open, tidak menutupi gitu. Bahkan 2 hari sebelum Ustadz Ali berangkat ke Jakarta, saya masih sempat ketemu, ngobrol ngarung ngidul di sebuah kopi. Itulah hebatnya PKS. Kemudian ini saya harus ngomong ini Ustadz juga, karena kan saya juga bagian daripada pelaku. Tapi yang saya bawa Mbak Dona, ya kan. Awalnya Mbak Dona itu tidak yakin tuh mau diterima oleh PKS. Tetapi begitu bersilaturahmi, beliau mengapresiasi. Ternyata PKS dalam pikiran beliau itu tidak mungkin lah kita diterima oleh PKS karena kita ini perempuan. Akan tetapi ketika bertemu dengan teman-teman PKS di sekretariat PKS, baru dia, ternyata PKS lain ya. Seperti yang ketua PKS waktu itu ngomong ke kita semua bahwa PKS itu
beda dengan yang dulu. Ini kan PKS yang baru. Ya salah satu contoh konkretnya bahwa di daerah-daerah tertentu ada orang-orang Nasrani atau bukan dari Islam yang menjadi kader dari PKS. Bahkan ada menjadi anggota DPRD dari PKS. Inilah luar biasanya PKS melihat dunia politik kita saat ini. Ini banyak nih. Tapi saya kan sudah ngomong nih, siapa-siapa lagi nih Ustadz ini yang ngomong sama Ustadz Ali ini. Ini perlu dibuka Ustadz. Iya kan? Agar supaya ya teman-teman lain bisa plong. Oh ternyata itu, ternyata ini. Kenapa tidak sejodoh? Oh ini kendalanya, itu kendalanya. Saya pikir itu bagus tuh disampaikan ke publik. Jadi begini Om. Untuk membuka semuanya itu kayak sih nggak mungkin juga. Ya. Orang itu kan berbagai karakter ya. Jadi itu bisa juga menjadi sebuah privasi. Tapi yang jelas setelah kita dapatkan jodoh ini, komunikasi dengan partai-partai ataupun calon-calon yang kemarin memang daftar di PKS akan kami lakukan. Seperti itu. Berbicara tentang PKS adalah kita sudah sering katakan di studio ini bahwasanya PKS ini adalah sebagai partai yang terbuka, ya kan? Sebuah partai yang modern seperti itu. Jadi kita tidak ingin selalu berkelimang di suatu partai yang bersifat inklusif. Tapi kita adalah suatu partai yang memang justru harus bukan eksklusif, tapi kita harus inklusif. Tadi dibuktikan dengan adanya beberapa calon yang karena apa? DPR itu sifatnya keterwakilan. Kita kan harus berbicara proporsionalisme. Suatu daerah, wilayah yang memang dia mayoritas adalah non-muslim, ya wajar dong kalau dia diwakili oleh seorang non-muslim. Dan itu betul-betul kami terapkan dalam hal ini. Nah, dan selanjutnya adalah itu tadi, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan komunikasikan dengan orang yang daftar tadi, yang kurang lebih 10 orang ya. Dan kami memang dari awal tidak pernah menjanjikan pada satu orang pun siapa yang akan diambil sebagai pendamping Pak Ardiansyah. Tentunya yang bisa kita sampaikan adalah kita punya mekanisme. Jadi kadang-kadang ada pula juga yang dari luar itu, wah ini gimana? Kita tanggal ini harus menentukan ini itu dan sebagainya. Nah, ya maaf aja, itu kan partai kalian. Dan kami nggak akan mungkin bisa mencampuri partai kalian. Ya prosesnya ya seperti inilah di PKS. Memang kita harus sabar dan penuh hati-hati ya dalam menentukan sesuatu. Toh juga alhamdulillah sekarang yang sudah ada pasangan juga baru dari Ardiansyah. Betul. Iya kan, tentunya itu aja kita sudah duluan gitu. Nah, tentunya kita bersyukur ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan pasangan Ardiansyah Sulaiman Mahyunadi. Jadi yang bisa kita sampaikan seperti itu. Tapi yang tidak kalah kita sampaikan lagi Om, tadi Om singgung bahasanya juga Om bagian dari itu gitu. Memang di Danas bahasanya sekitar berapa Om ya, berapa tahun yang lalu kita ini juga diskusi dengan Om BP ini bertiga ya Om ya pada waktu itu. Sebenarnya begini, ada sebenarnya diskusi saya menarik 2 tahun yang lalu dengan Ustadz Ali juga, iya kan. Akan tetapi mungkin searah dengan diskusinya Bung Anas kepada Ustadz Ali waktu itu. Mungkin itulah bagian-bagian yang Bung Anas katakan tadi, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu, ada orang-orang tertentu yang ingin perjodohan antara Haji Ardiansyah Sulaiman dan Haji Mahyudani itu naik kelas saksinya lah. 2 tahun yang lalu. Kemungkinan sebelum Bung Anas ketemu dengan Ustadz Ali. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah kandidat yang paling pertama mendapatkan rekomendasi dari partai politik, PKS 7 dan Perindo 1. Dan ini adalah anugerah. Nah, anugerah apapun yang diberikan Tuhan kepada manusia, kalau anugerah itu tidak ditangkap dengan baik, maka anugerah ini akan menjadi sia-sia. Persiapan yang dilakukan Bung Anas
sebagai sekretaris Perindo Kabupaten Kutai Timur, langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan dan peluang di Pilkada Kabupaten Kutai Timur 2024 pasangan ARMY ini? Iya, jadi sebelum menjawab tentang persiapan-persiapan untuk menghadapi tantangan, ya saya masih penasaran tadi dengan Manu ini. Iya, Manu. Jadi tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan kembali bahwa sebenarnya setiap ketemu dengan teman-teman, ngobrol di warung kopi di mana, itu selalu muncul kata-kata itu. Udahlah, bos kita jadi wakil saja. Begitu terus. Saat kami juga masuk di Perindo itu dapat telepon dari teman-teman kecamatan. Nanti gimana ini? Bos maju kah? Insya Allah saya bilang maju. Kalau maju wakil aja ya. Bos, yang maksud bos itu siapa? Bos Mas Yunadi. Oh, Pak Mas Yunadi. Jadi karena keakraban kami mungkin ya waktu zaman AMPG apa segala macam. Jadi Pak Mas Yunadi itu sering dipanggil bos oleh anak buahnya. Oh, jadi sapaan akrab. Sapaan akrab ya. Yang memang yang pernah menjadi bawahan dalam organisasi itu, dalam struktur itu, jadi bos-bos gitu ngomongnya. Dan sekarang ya adalah beberapa yang menjadi kepala desa segala macam seperti itu. Dan sebenarnya saya berdua ini sama Om Nasru ini itu ketika habis ketemu dengan Pak Ali di malam harinya sampai subuh, besoknya ketemu teman-teman yang lain, dia menceritakan cocok begini-begini. Saya itu diam aja berdua, tidak pernah saya bongkar. Jadi barang ini tidak pernah saya bongkar. Jadi bergerak dalam senyap. Baru malam ini juga sebenarnya terbongkar. Kenapa harus dibongkar malam ini? Saya undang untuk dibongkar. Karena ditanya, jadi selama ini intens bertemu dengan Pak Ali, intens bertemu, tapi hasil pertemuan itu hanya Pak Mahyunadi yang tahu. Kalau yang lain itu mungkin hanya samar-samar. Jadi ketika ketemu ada lagi, udahlah begini. Jadi saya diam aja, tapi itu masukan. Jadi ketika kami bertemu lagi dengan Pak Ustadz Ali ini, itu kami ada bahan lagi sebenarnya untuk bercerita begini. Mungkin juga yang dialami Pak Ali seperti itu, termasuk ada dari Om WP yang pernah memberikan masukan, tapi kan tidak pernah kita sebut siapa-siapa. Makanya saya yakin bahwa banyak yang bekerja banyak tangan-tangan yang bekerja. Terkait dengan persiapan kita, tentu persiapan kita ini kan harus persiapan tim, tim gabungan. Nah, sementara sebelum kita mendaftar di KPU ini, saya pikir sekarang masing-masing pendukung setia ini, fans ini bergerak sendiri-sendiri sebenarnya, sendiri. Dan inilah yang kerja pertama kita untuk menghimpun mereka dalam suatu tim. Apakah nanti tim relawan yang terbagi atas nama siapa, nanti dikoordinir oleh koordinator relawan yang besar. Nah, untuk di pemenangan partai sendiri, memang kami belum terburu-buru untuk membentuk itu, karena berharap tadi bahwa selain PKS dan Perindo, kita tentu masih berharap ke partai-partai lain, karena Pak Mahyunadi sendiri itu mendaftar hampir di semua partai yang membuka pendaftaran, kita mendaftar di sana. Jadi kita juga masih menunggu jawaban. Apakah pinangan kita ini diterima oleh mereka apa tidak? Tentu di sebelah juga dari pihak Pak Ardiansa juga kan mendaftar ke partai-partai itu. Jadi belum kita bentuk tim untuk gabungan pemenangan ini, tim pemenangan untuk gabungan belum kita bentuk. Tapi untuk relawan, untuk fans, sekarang mulai kita akomodir semua. Nah, ada tadi yang menarik tuh terkait dengan beberapa orang atau beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan Pak Mahyunadi maju itu, akan tetapi mengambil posisi orang nomor 2 sebagai wakil. Kan ada tadi tuh. Ada. Adalah sampaikanlah kepada ketua. Suruhlah beliau menjadi wakil bupati, tapi pasangannya Ardiansa Sulaiman. Lalu respon Pak Mahyunadi bagaimana? Pak Mahyunadi hari itu terus terang di awal-awal di akhir tahun 2002, awal 2003 itu belum. Belum. Dia hanya menyampaikan mengalir saja. Mengalir. Tergantung jodoh kita seperti apa. Begitu saja dia. Mengalir saja. Dia mengalir, tetapi ada persiapan.
Ya, persiapan itu kan persiapan mental yang pertama. Iya. Karena beliau sampaikan bahwa ya kan tidak semua orang pernah merasakan yang namanya kalah. Walaupun kalah itu kan kita akan katakan bahwa ini bagian dari hikmah juga. Ada hikmah yang saya kita dapat pernah menulis dari situ, di gitu. Facebook saya itu, seorang petarung itu tidak pernah menyalahkan orang lain ketika gagal. Ya. Itu yang saya baca dari sikap politik Pak Mahyunadi. Dan memang senyap setelah beliau kalah kan, Ya. senyap, tidak ada gerakan, bahkan beberapa orang itu merasa gergetan. Ayo dong, saya amati itu. Ayo dong Pak Mahyunadi, bergerak dong. Tapi kan beliau santai aja saya lihat. kelihatannya santai, tapi kan silaturahmi tetap terbangun. Oh, iya. Jadi santainya bukan berarti kita harus berkuar-kuar begini. Itu hanya membangun silaturahmi. Seperti yang dilakukan Bung Anas tadi dengan Om Nasru, melakukan pendekatan dengan teman-teman di PKS, tetapi gerakannya senyap. Kira-kira seperti itu. Ini perlu digali nih Ustaz. Iya kan, agar masyarakat kita tahu. Ya kan, saya selalu bilang bahwa podcast ini adalah ya bagaimanapun juga kita harus ikut melakukan pencerdasan logika politik masyarakat kita, agar supaya nanti di belakang tidak lagi ribut-ribut, ya kan. Namanya saja media sosial kan kita kan berapa itu sekarang tuh. Iya. Lempar isu, tapi kan isunya tidak benar tuh barang tuh. Nah, Ustaz, tadi ada juga menarik nih dari pernyataan Ustaz. Ternyata Pak Ardiansah Sulaiman tidak terlalu terlibat di dalam menentukan calon wakil ini. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ali tadi itu, bahwa ya silakan aja bertemu dengan tim. Ya, sebenarnya bukan kok tidak banyak terlibat tuh. Iya. Pastilah beliau sebagai calon ini justru banyak terlibat. Banyak terlibat ya. Iya. Cuman partai ini punya mekanisme. Oh, mekanismenya begitu. Ini sebagai ketaatan, sebagai kader sebuah partai tentunya akan mengikuti mekanisme yang telah menjadi sebuah acuan partai politik. Iya. Nah, mungkin partai politik lain mungkin juga bisa lah dengan versi mereka. Tapi yang jelas begini Om, pada dasarnya adalah kita ini berpikir itu jangan saat ini. Kita harus berpikir jauh ke depan. Iya. Jadi Pak Ardiansah ini adalah tinggal 1 periode lagi. Artinya apa? Kita harus berpikir adalah setelah 1 periode selesai. Iya. Sehingga kita harus mempersiapkan tokoh-tokoh ataupun kader-kader pemuda di Kutai Timur ini. Ini menarik ini Ustaz. Ini menarik Ustaz. Kemarin atau beberapa malam yang lalu saya ngomong bahwa banyak partai politik di Kabupaten Kutai Timur ini tidak mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pimpinan daerah. Iya kan? Sehingga calon yang muncul ya itu saja tuh. Pak Ardiansah Sulaiman, Pak Kasmini Bulang, kemudian Pak Mahyunadi, yang aja takut bertarung kayaknya. Bukan takut bertarung, tetapi memang saya lihat ya, saya amati nih Ustaz. Partai-partai politik ini tidak mempersiapkan kadernya sendiri untuk menjadi calon pemimpin di daerah ini. Itu menarik ini dari Ustaz, bahwa ternyata PKS yang mempersiapkan itu. Iya, itu seperti itu. Jadi kami kira saya ini adalah bagian dari penjaringan yang ada di PKS. Bagaimana kita berpikir partai kita itu sudah 5 tahun ke depan, gitu kan. Jadi kami kira seorang tokoh seperti Pak Mahyunadi yang punya talenta, kami kira ini juga menjadi suatu pemikiran tersendiri buat kami di PKS untuk sebuah kepemimpinan ke depan. Itu seperti itu. Nah, tentang masalah mekanisme nantilah ya kan. Kan nggak boleh dibuka di sini. Kan? Benar. Tapi yang jelas kami punya harapan ke depan Kutai Timur ini juga dipimpin oleh orang lain. Sementara Pak Mahyunadi dalam musda ya di Perindo dulu, beliau menyampaikan Pak Ardiansah ini adalah termasuk guru saya. Nah, kan? Ini kami kira menjadi orang yang hebat di hadapan kami yang memberikan seperti itu. Artinya seorang pemuda yang mau belajar dari sebuah kondisi, kan? Dan kita juga harus mengakui juga bagaimana tentang kepemimpinan Pak Ardiansah sampai dengan saat ini, gitu kan? Dengan bagaimana peningkatan APBD yang sangat signifikan. Dan ini juga menjadi sebuah poin tersendiri. Bagaimana kepemimpinan Pak Ardiansah ini, gitu loh.
Terus kemudian yang kedua adalah seorang yang hebat itu adalah mau menghargai, ya kan, mau menghargai prestasi orang lain. Ya, benar. Karena apa? Yang kita perhatikan dalam dunia media sosial itu orang itu lebih suka diajak berbicara tentang keburukan orang lain daripada prestasi orang lain. Iya. Kami tidak ingin seperti itu, makanya kami ke depan nanti adalah kami ingin bahwasanya pemilu ini adalah pemilu yang mengasihkan. Pemilu yang mengasihkan, iya, pemilu yang menggembirakan. Seperti itu. Kita harus sudah lebih dewasa, ya kan. Pileg kemarin jadi pelajaran. Ini pilkada harus lebih dewasa lagi. Alhamdulillah, pileg kemarin bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau berbicara kekurangan pasti ada. Nah, kekurangan itu yang akan kita sempurnakan sebenarnya. Harapannya pilkada nanti ini akan lebih baik. Ya kan, bagaimana carut marut yang kemarin itu kita tidak inginkan pilkada ini terjadi. Momen-momen yang seperti ini sangat kita butuhkan. Makanya ini dari awalan yang tentunya bisa menjadi sebuah pendidikan kita semuanya, ya, untuk para masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Apa artinya anggaran besar, ya kan? Dikala masyarakatnya ini, ya kan, nggak berpartisipasi di dalamnya. Jangan dianggap bahwasanya pembangunan ini adalah seolah menjadi tanggung jawab bupati, wakil bupati. Itu saja. Bagaimana tentang legislatif kita yang mereka menjadi wakil kita, ya kan? Itu harus kita pacu dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Sehingga ke depan ini adalah semuanya tetap menjadi pelajaran yang kemarin, dan kita di tahun baru Hijriah ini justru menjadi momen penting untuk bagaimana merubah daerah kita ini menuju, kita harus hijrah, Om. Tahun Hijriah kita harus berhijrah. Harus berhijrah. Hijrahnya itu dari hal-hal yang kurang baik diperbaiki. Ya, termasuk dalam hal ini adalah momen demokrasi ini. Kita menginginkan momen demokrasi ini itu momen demokrasi yang berkualitas. Ya kan? Dan kami sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Timur ingin mempersembahkan seorang pemimpin yang memang luar biasa. Seorang pemimpin yang berkualitas seperti itu. Dan insya Allah lah ya, Pak Ardiansa dengan Pak Mahyunadi ini dua tokoh yang kami kira sudah kita anggap memiliki sinergitas yang luar biasa. Ya kan, kami kira, ya kalau tadi disinggung oleh Dinda Anas bahwasanya adalah tidak sedikit program-program yang diprogramkan oleh Makin kemarin dilaksanakan oleh Pak Ardiansa seperti itu. Bagaimana tentang konsep pemerataan. Sekarang di setiap kecamatan ada program namanya multi-yes. Ini sebagai bentuk percepatan dan pemerataan sebenarnya. Ya, kan kalau kemarin kan jadi misinya kan percepatan dan pemerataan kalau Makin, ya kan. Sementara kita masih konsepnya menata. Karena kita lihat bahwasanya kemarin, ya maaf aja, ada tsunami di Kabupaten Kutai Timur, sehingga konsep menata ini penting sekali. Tapi menata itu sekaligus ada di situ percepatan. Menata. Nah ini kan biasanya bagus nih kalau Bung Nas bisa mengapresiasi itu. Mungkin bisa melihat nih Bung Nas, apa sih yang telah ditata oleh pemerintahan ASKB ini yang menurut pandangan Bung Nas itu sudah betul-betul ditata. Iya. Ini berat juga ini untuk menjawab secara detail ya apa yang sudah ditata. Karena untuk memperhatikan itu memang kita harus betul-betul mempelototi APBD kita, item-itemnya seperti apa. Terus juga melihat kondisi yang ada di lapangan. Tapi satu hal yang sangat penting menurut kami, bahwa di Makin hari itu kan kita memang program utama kita itu yang pertama itu peningkatan SDM. Nah, SDM itu ada dua kategori utama. SDM aparatur, kemudian SDM-nya masyarakat. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi. Terus ada perbaikan infrastruktur. Dan poin yang keempat yang saya masih ingat itu adalah kondusivitas Kutai Timur itu loh. Dan alhamdulillah selama 4 tahun ini belum pernah saya dengar ada gejolak-gejolak di masyarakat yang besar, apakah itu melibatkan antar etnis, antar kelompok itu.
Dan itu yang sangat penting sebenarnya, karena ketika kondusivitas itu terjaga, maka pemerintah itu enak dalam melakukan pembangunan. Jadi saya pikir tertata yang paling kelihatan itu adalah menata kondusivitas Kuta Timur itu. Ada kebebasan berusaha, investor semakin banyak, ya. Forum petani kalau sawit misalnya, kenapa mereka mau bikin forum? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah punya penghasilan yang mereka tidak pernah minta sumbangan kemana-mana gitu, hanya untuk melakukan sebuah kegiatan besar misalnya. Mereka yang kumpul-kumpulan seperti itu. Terus yang ketertarikan juga kami kepada Pak Ardiansyah sebenarnya, ya mohon maaf, sebenarnya sih tidak terlalu melihat PKS-nya, enggak. Pertama gitu. Jadi melihat sosoknya dulu. Melihat sosok gitu loh. Melihat sosok. Kemudian melihat sosok, setelah itu kan ini patronnya di mana? Oh, dari PKS. PKS seperti apa? Oh, ada doktrin-doktrin seperti ini gitu loh. Terutama untuk meningkatkan SDM dan seperti Om WP sampaikan tadi bahwa PKS ini sudah partai yang terbuka. Toleransi di situ sangat kelihatan. Sangat kelihatan toleransi PKS. Saya ada beberapa ya, bukan kasus Kutim tapi kasus di luar daerah. Pernah ada beberapa saya ketemu orang dari Papua. Hari itu dia adalah seorang wakil ketua DPR ngakunya dari PKS. Ternyata agamanya bukan Muslim. Di Mahkamah juga begitu. Ya, seperti itu. Jadi kami melihat seperti itu bahwa toleransi ada sangat tinggi di PKS. Cuman ya namanya kita ini antar partai kan memang ya sering terjadi serang menyerang ketika kontestasi pemilu seperti itu. Jadi ya saya pikir biasa saja. Sebenarnya itu bukan serang menyerang sebenarnya. Itu hanya memberikan dinamika, menguatkan posisi sendiri ya. Posisi sendiri. Jadi menguatkan posisi sendiri. Dan yang paling lucu itu kalau kita bergandengan tangan, kita fokus sana sendiri. Iya kan? Seperti itu. Yang paling lucu tuh. Jadi apa lagi yang menata ini Om? Itu tadi yang Bung Nas lihatkan itu bahwa pemerintahan SKB ini sudah berhasil khususnya menata sumber daya manusia. Ya kan, kita lihat tuh di beberapa SKPD itu sudah mulai diberikan semacam pelatihan untuk menghadapi tantangan Kabupaten Kuta Timur ke depan. Ya, itulah agar supaya ya misalnya ada kegiatan-kegiatan itu tidak terlambat itu dilakukan. Makanya saya sih lebih banyak memperhatikan tadi ya, fokus memperhatikan bahwa menata untuk kondusivitas ini, kondusif ini. Karena semua bersumber dari kondusif itu. Seberapa cerdasnya kita, seberapa banyaknya ide di kepala kita mau tuangkan. Kalau tidak bisa kita keluar rumah karena ada apa segala macam, tidak bisa. Jadi saya pikir itu yang salah satu yang utama lah yang harus tetap kita jaga ke depan, kondusivitas Kuta Timur, supaya warga masyarakat Kuta Timur ini itu bebas untuk berkreasi, tentu dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang negara seperti itu. Oke, tadi disinggung persoalan kondusivitas daerah. Ya, alhamdulillah ketika daerah ini berdiri sejak tahun 2000 99 ke 2000 sampai sekarang ini memang masyarakat kita sungguh luar biasa nih. Memang masyarakat yang menjunjung tinggi, saling menghargai, ya kan. Saya melihat juga masyarakat kita itu selalu berprinsip bahwa di mana langit dijunjung, di situ tanah dipijak. Tidak membawa arogansinya dari daerah masing-masing kan. Sehingga apa yang dikatakan Bung Nas tadi itu dia memotretnya bahwa ya salah satu keberhasilan pemimpin daerah ini memang menjaga kondusivitas daerah ini, sehingga kita welcome aja tuh keluar tengah malam tuh, nggak apa-apa tuh, iya kan. Nah, kemudian ke depan ini, Ustadz Ali, katakanlah ini kan kita lihat tuh bahwa kalau pasangan Army ini memenangkan pertarungan pilkada, maka tentu saja beberapa mengatakan bahwa sesungguhnya PKS ini memberi karpet merah nih kepada Pak Mahyunadi nih untuk kemudian nanti akan menjadi calon bupati di Kabupaten Kuta Timur. Kalau PKS memandangnya gimana sih itu?
Jadi gini Om ya, mungkin antara pilek dengan pilkada itu kondisi akan beda pasti. Iya. Jadi kalau pilkada ini lebih kepada ketokohan seseorang, popularitas, elektabilitas seperti itu. Kalau berbicara karpet merah, ini kan berproses ya, berjalan gitu aja. Biar mengalir aja itu Om. Oh, mengalir ya? Iya. Tapi yang jelas adalah Pak Mahyunadi ini adalah bagian dari salah satu tokoh yang memang punya kemampuan untuk itu. Akan saya katakan punya talenta kepemimpinan. Iya. Masalah nanti kan 5 tahun lagi itu siapa yang akan jadi calon lagi. Iya. Tapi kalau kita bisa berbicara memberikan ruang, memberikan apa istilahnya peluang kepada kader-kader atau tokoh Kutai Timur yang terbaik, apa salahnya? Iya. Itu justru harus kita persiapkan dari sekarang gitu loh. Masalah nanti kompetisi ya silahkan, kan artinya adalah dalam konsep Islam itu fastabikul khairat. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Iya, seperti itu. Dan kami kira juga sekarang orang-orang PKS ini juga selalu ya ingin memberikan sesuatu yang terbaik di masyarakat. Harapannya semata-mata hanya itu. Fastabikul khairat. Masalah nanti siapa yang akan terpilih, insya Allah juga tidak akan kemana. Kalau itu sudah menjadi takdirnya Allah, kan seperti itu ya. Luar biasa, diplomatis sekali nih. Iya, seperti itu. Jadi ya itulah tadi ya kelebihan yang dimiliki oleh kader PKS ya. Iya. Dan kader PKS yang paling utama sekarang kan Pak Ardiansyah. Iya. Ya, jadi menjadi juga ketertarikan utama kami yang sering menemani Pak Mahyunadi dalam diskusi bersama teman-teman yang lain, bahwa PKS ini ya memang dalam politik itu kan ada ambisi kekuasaan yang tinggi. Iya, namanya aja politik. Tapi ya saya juga memahami ya, karena ya mungkin membaca, mendengar atau diskusi sama teman-teman PKS, bahwa PKS ini, saya sampaikan ke teman-teman di Perindo bahwa PKS ini punya misi lain juga sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Punya misi lain. Misi lain selain kekuasaan. Iya. Ya, misi lain tadi itu bagaimana seluruh masyarakat, apakah itu pendukung PKS atau bukan, bisa hidup dengan tenang, berusaha dengan tenang. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi ya menjadi ketertarikan juga bagi kami untuk bisa bekerja sama dengan PKS. Karena PKS kan selama ini kan dikenal dengan Pak Ustadz semua. Iya. Sesungguhnya kita ini Ustadz juga. Nah, Ustadz itu kan guru. Ya, tapi kan apa ya? Dan Ustadz itu kan memang ya harus mengayomi semua yang ada. Harus mengayomi, entah siapa dia gitu kan. Nah, Ustadz, tadi belum dijawab oleh Anas tuh. Yang mana? Tantangan Pilkada 2024 ini. Kalau saya menyatakan apa yakin nanti, pasti yakin kan menang. Tidak mungkin lah siapapun yang datang di sini, orang-orang yang berafiliasi dengan paslonnya pasti, kalau saya tanya itu pasti bilang, oh yakin menang. Tantangannya gimana nih Ustaz menghadapi pilkada ini? Jadi orang hidup itu pasti ada tantangan. Termasuk adalah dalam proses demokrasi pilkada ini nanti. Jadi begini Om, salah satu kita memilih Pak Mahyunadi itu adalah tentunya dari aspek ya kan potensi kemenangan. Itu tentunya yang kita ambil gitu kan. Jadi semuanya itu sudah berjalan ya. Tentunya kita punya data ya, semuanya hasil survei itu ada kan. Makanya kenapa sih kita ngambil Pak Mahyunadi ya kan? Jadi tentunya ada berbagai latar belakang, salah satunya yang sudah kami sampaikan tadi, yang sekarang adalah ini secara kajian akademis gitu kan. Di samping kita istilahnya setiap malam mungkin akan menghadap kepada Allah ya kan, kemenangan itu. Kemudian kedua adalah melakukan pendekatan di masyarakat. Dan yang ketiga adalah data ini sesuatu yang penting, karena ukuran-ukuran ya kan, ukuran-ukuran yang bisa kita pakai menjadi sebuah referensi adalah data. Data. Jadi insya Allah, jadi kami punya optimisme bahwasanya pasangan ARMY ini adalah pasangan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kutai Timur untuk bagaimana bisa melanjutkan proses-proses pembangunan yang ada di Kutai Timur. Dan kami juga sudah banyak juga diskusi ya dengan Pak Mahyunadi adalah bagaimana tentang sinergitas ya kan. Ini sangat penting sekali. Betul. Ya kan.
antara bupati dengan wakil bupati harus memiliki sinergitas. Jadi sebenarnya dialog-dialog kita itu panjang. Tapi sebenarnya juga bukan Pak Mahyunadi aja, yang lain pun sama juga melakukan itu. Betul. Dan ya pada dasarnya mereka juga jadi segala sesuatu kan sebagai negara hukum kan ada aturannya ya. Bagaimana posisi seorang bupati, tanggung jawab, kewajiban, fungsi dan sebagainya di mana, dan seorang wakil bupati juga di mana. Itu sudah semuanya diatur dalam sebuah aturan undang-undang seperti itu. Dan insya Allah Pak Mahyunadi adalah orang yang menjunjung tinggi sebuah hukum, aturan, undang-undang itu akan dijunjung tinggi seperti itu. Dan ini kami kira penting sekali, dan itulah bobot-bobot dari seorang calon wakil bupati yang memang bagaimana sih memahami sebuah aturan undang-undang. Jadi bukan mengedepankan egoisme seperti itu. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir ini, Bung Nas. Menyambung pernyataan dari Ustaz Ali tadi. ARMI adalah salah satu harapan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, menurut Ustaz Ali, angkanya tidak disebutkan, cukup bagus. Kalau dibilang tinggi nanti kan orang lain bilang, saya lebih tinggi tuh. Harapan Bung Nas sebagai sekretaris Perindo Kutim untuk mewujudkan harapan masyarakat agar ARMI memenangkan pertarungan ini. Silakan, Mas. Iya, jadi yang pertama tentu modal kami yang kami klaim dan sangat berharap bahwa kalaupun itu ada pergeseran, tidak banyak bergeser, itu adalah suara pilkada periode lalu 55.055. Kemudian dari pileg kemarin ya lumayan 11.000 lebih kami dapat suara. Itu yang kami akan sebenarnya kami jadikan modal. Hitungan-hitungan, mudah-mudahan suara itu tidak bergeser turun, tapi malah bisa bergeser naik. Oleh karena itulah kami sekarang mengadakan beberapa langkah-langkah untuk mempertahankan itu. Karena walaupun kita merasa kuat, tapi orang lain kan tidak diam, tidak tidur. Mereka juga bekerja, dan kita memahami itu. Jadi ya kita tidak terlena. Tapi kami yakin, kami optimis bahwa suara-suara pendukung Pak Mahyunadi, fans-fansnya itu akan terjaga dengan baik, dan semakin hari semakin bertambah. Ya terbukti dengan intensnya pertemuan-pertemuan yang kami lakukan beberapa hari terakhir ini. Itu pertemuan yang kami lakukan itu adalah melayani sebenarnya, melayani warga, masyarakat, fans yang mau bertemu dengan Pak Mahyunadi. Semoga ya harapan masyarakat yang tertuang dalam survei kami yang tidak kami sebutkan angkanya itu bisa terwujud. Oke, Bu Nas, terakhir Ustaz Ali, mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Kutai Timur terkait harapannya kepada pasangan ARMI untuk memenangkan pilkada. Iya, untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat Kutai Timur salah satunya adalah menangkan ARMI. Insya Allah dikala ARMI ini menang, ya kan? ARMI ini kan sebenarnya kan menyajikan sebuah produk ya kepada masyarakat. Yang saat ini yang kita anukan adalah hebat, untuk Kutim hebat ya kan. Itu jelas nanti mungkin dalam kesempatan yang akan kita buka. Ya, nanti kita bedah tuh. Akan dibedah seperti itu. Ya, yang jelas itu menjadi insya Allah ya kan, kita ini ingin dari awal sudah kami sampaikan bahwasanya kita membentuk pasangan ini adalah penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perhitungan, ya kan, dengan harapannya adalah ARMI ini bisa menang, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Kutai Timur ini akan terwujud. Dan tentunya nanti adalah melalui proses visi misi, ya kan, mungkin akan ada sebuah janji politik atau dan sebagainya, dan itu nanti akan kita berikan juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah untuk mengukur ya kan tentang keberhasilan ARMI ke depan. Oke, baik Ustaz Ali. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, yang ingin saya sampaikan kepada
penggemar podcast Om BP bahwa sebuah perjodohan tidak mungkin akan tiba pada satu titik kalau tidak dilakukan berbagai pertemuan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ternyata malam ini terungkap bahwa perjodohan antara Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi itu sudah mereka lakukan 2 tahun yang lalu. Sehingga nampak sekarang pasangan calon pertama yang akan menghadapi pilkada di Kabupaten Kutai Timur. Banyak yang terungkap tadi, akan tetapi banyak juga yang tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya karena ini persoalan strategi mereka. Satu kesempatan saya akan menghadirkan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur di podcast ini, Bapak Mahyunadi. Semangat baru untuk Kutim hebat. Saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.